1 dan 2 Samuel. Yang pertama kita 1 Samuel sebenarnya fokus pada 3 tokoh utama. Samuel, Raja Saul, dan juga Raja Daud. Yang mana hal ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Di dalam kitab 1 Samuel, pasal 1 sampai 12 bicara tentang kisah kehidupan Samuel dan kehidupan Saul di pasal 13 sampai dengan 31. Nah, mari kita lihat lebih lanjut lagi. Kitab 1 Samuel banyak menjelaskan memang masa transisi kepemimpinan dari kepemimpinan hakim dan nabi yaitu Samuel beralih kepada era kepemimpinan monarki yaitu raja Israel. Ya, itu banyak disinggung di situ. Ya, memang kenapa Tuhan berikan kesempatan mendengarkan permintaannya orang Israel dipimpin oleh raja? Tuhan mau lihat sebenarnya. Benarkah bangsa ini mau sungguh-sungguh setia sama Tuhan? Kan gitu. Artinya apa? Ada ujian di situ yang sedang mau Tuhan lakukan. Nah, lalu dilanjutkan lagi pelayanan Samuel ya sebagai akhir berakhir memang di kitab 1 Samuel. Itu banyak dicatat ya kisah-kisah terakhir daripada pelayanan ya Samuel sendiri. Itu hanya dicatat dalam 1 Samuel. Kalau di 2 Samuel tidak banyak dicatat. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan sebenarnya kita 1 Samuel ini jembatan nih antara 2 era. Era pertama adalah kepemimpinan hakim dan nabi yaitu Samuel beralih kepada era kepemimpinan raja. Itu banyak yang dijelaskan di dalam kitab 1 Samuel sedangkan masa-masa peralihan ini tidak banyak dicatat di dalam 2 Samuel. Beda nanti akan dicatat di sana. Yang kedua, kita 1 Samuel mencatat tentang otoritas Tuhan mutlak. Ya, artinya Tuhan itu bekerja di dalam setiap ruang waktu kesempatan. Dan tidak ada ruang-ruang kosong kehidupan kita di dunia ini di mana Tuhan tidak bekerja. Maka kalau kata pemazmur, mata Tuhan ada di mana-mana. Itu benar. Ya, itu memberikan sebuah pemahaman buat kita. Tidak ada tempat yang kosong buat Tuhan. Tidak ada tempat yang amat sangat tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada. Semuanya terbuka bagi Tuhan. Ya karena dia pemilik segala sesuatu yang ada di dunia termasuk kita kan Bapak Ibu. Nah contoh pengangkatan Samuel. Ya proses lahirnya Samuel aja itu melalui sebuah otoritas Tuhan. Kedaulatan Tuhan kan Bapak Ibu. Rahim yang mandul tiba-tiba diubahkan Tuhan. Sehingga apa? Bisa melahirkan seorang namanya Samuel. Ya. Yang kedua, kita tahu betul. Saul yang dipaksakan oleh bangsa Israel menjadi raja pertama mereka. Tuhan berotoritas juga untuk menugaskan Samuel di dalam apa? Mentabiskan dia. Bahkan waktu Saul mau mulai kumat nih, mulai kumat Bapak Ibu. Ya, menyembah tadi. Ya, setan kan gitu ya dan juga minta ya lewat dukun tentunya ya. Itu juga membuat apa? Tuhan mengakhiri masa kepemimpinan Saul dan beralih kepada masa kepemimpinan dari Daud. Jadi saudara begini, sekali lagi, kalau kita manusia terbatas penglihatannya, tapi Tuhan tidak terbatas. Kalau kita manusia bisa tidur, tapi Tuhan tidak punya waktu untuk tidur. Itulah menjadi sebuah penanda bahwa Tuhan kita selalu ada dalam setiap ruang persoalan pergumulan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Yang berikutnya, karakteristik kitab 1 Samuel ini adalah kegagalan manusia. Ya, pasti. Ya, diakibatkan karena ketidaktaatan. Hal itu yang ditunjukkan oleh Saul tadi, saudara. Kenapa dia belum berakhir loh masa jabatan, masa kepemimpinannya Saul itu kan belum berakhir sebenarnya. Tetapi kenapa di tengah jalan Tuhan tidak berkenan lagi memperpanjangnya? Ya karena nggak tahu. Ya pergi pun ke Datu, saudara. Bahkan apa? Masih minta roh orang yang sudah mati pun meninggal. Nah hati-hati Bapak Ibu ya. Khususnya peristiwa eh, waktu Saul bertemu dengan rohnya Samuel. Ya kan itu dicatat dalam kitab 1 Samuel ya. Ini saya harus jelaskan nih. Sebenarnya yang datang kepada Saul waktu itu bukan rohnya Samuel benaran. Nih Bapak Ibu ini. Bukan. Tapi simbolis yang datang
Ya, kepada Saul tentu lewat perantaraan dukun. Jadi dukun memanggil arwah, memanggil iblis lah. Dukun memanggil iblis, lalu iblis itu mengidentifikasi dirinya dengan mengaku rohnya Samuel. Itu yang terjadi. Karena ada sebagian orang Kristen salah paham nih. Kisah pemanggilan arwah Samuel ini dianggap disimpulkan oleh sebagian orang Kristen. Ya, bahwa memang roh orang mati masih bisa dibangkitkan kembali. Buktinya apa? Rohnya Samuel. Itu nggak benar. Yang datang sekali lagi menghadap Saul itu bukan rohnya Samuel benaran. Rohnya Samuel benaran itu sudah ada di pangkuan Abraham. Jadi roh siapa yang datang kepada Saul? Itu roh simbolis sebenarnya, roh iblis itu. Cuman dia ngaku. Kan ditanya kan di sana. Siapakah engkau kan kata Saul kan pertanyaan kan ada dialog di sana dengan roh yang mengaku Samuel itu tuh. Dia ngaku aku adalah rohnya Samuel, tapi bukan rohnya Samuel benaran itu. Nah, ini hati-hati nih Bapak Ibu. Hati-hati. Karena ada sebagian orang Kristen ya mengatakan, boleh kok menyembah orang-orang yang sudah mati. Boleh kok kita memanggil mereka. Buktinya apa? Orangnya Samuel datang tuh waktu diminta oleh Saul lewat dukun. Itu sesat itu pemahaman itu. Ya, apalagi nih kita para pendeta nih. Ada sebagian pendeta nggak paham ayat ini nih. Sehingga waktu jemaahnya bertanya, ya amin puji Tuhan katanya. Boleh kok Samuel memang rohnya datang kok kepada Saul. Nggak teliti memahami dan mengerti kisah. Ya, kitab 1 Samuel hubungannya dengan waktu Saul melibatkan dukun untuk memanggil iblis. Nah ini penting saya kira saya jelaskan. Oke, yang menarik lagi sebenarnya karakteristik dari kitab 1 Samuel ini. Penglihatan Tuhan berbeda dengan penglihatan manusia. Contoh konkret. Saudara, waktu Daud ya dipilih menjadi raja, itu banyak menolak. Banyak orang Israel nggak langsung percaya atau masih menerima enggak. Karena dia anggap Daud ini kan latar belakangnya dia hanya menjadi apa? Apa istilahnya itu ya? Gembala lah istilahnya. Ya, peternak kambing domba. Itu kan profesi pekerjaannya Daud sebelumnya. Maka orang anggap sepele. Dia ini kan nggak pernah masuk sekolah akademi militer kan kira-kira begitu. Orang dia hanya seorang gembala kok taunya dia ini kan hanya ngurusin kambing domba kok. Oke, maka waktu itu banyak menolak dia memang. Tapi Tuhan lebih tahu betul siapa itu Daniel, apa kemampuannya dan juga seberapa ya hebat dia. Tapi yang lebih penting penilaian Tuhan. Daud itu awal memang taat betul sama Tuhan. Maka untuk itulah tidak salah kalau Tuhan tetap meminta harus Daud yang meneruskan kepemimpinan daripada Raja Saul. Dan terbukti sukses dan berhasil. Walaupun dalam pertengahan jalan, lagi-lagi Daud jatuh dalam dosa. Tapi waktu itu kan dia kembali lagi kepada Tuhan. Nah ini saudara berikan kita sebuah gambaran. Seringkali kita memilih pemimpin. Hanya melihat casing. Hanya melihat penampakan luar. Tapi kita lupa. Di balik ke penampilan yang amat dan sangat sederhana, Tuhan bisa juga memakai orang. Tuhan bisa memakai orang itu. Jadi ini kita diberikan pembelajaran, saudara. Memilih pemimpin, apalagi pemimpin rohani loh, dalam konteks pelayanan. Jangan karena lihat, wah kayaknya ganteng ini orangnya. Cantik nih, tinggi. Cocok lah. Enggak aja. Enggak boleh. Wah ini kelihatannya ini sumber perpuluhan besar nih. Angkat aja dia langsung jadi ketua majelis. Sudah. Jangan-jangan nanti dia itu akan mengkudeta saudara. Maka tanya Tuhan. Bergumul sama Tuhan. Ya. Nah, penolakan Saul lagi-lagi itu banyak dijelaskan dalam kitab 1 Samuel. Itu diakibatkan oleh apa? Karena Saul sendiri yang membuat dirinya ditolak oleh Tuhan. Saul sendiri yang membuat dirinya ditinggalkan oleh Tuhan. Karena kedurhakannya dia dengan keterlibatannya